Hi everyone, welcome back to Friends Podcast. Nah, kenapa sih kita pilih Friends Podcast sebagai nama podcast kita? Sabil, jelasin dong. Jadi nama Fans Podcast ini terinspirasi dari nama kita semua, yaitu Falsa, Andika, Novi, dan Sabil. Nah, pada kesempatan kali ini Friends Podcast nih bakal bahas tentang kekerasan digital. Nah, ada 4 aspek penting nih di kekerasan digital. Yang pertama itu scamming, bullying, doxing, dan cyber threats. Sebelum mulai ke topik utama nih, aku mau tanya dulu deh ke Falsa. Apa sih, Val, kekerasan digital itu? sesuai dengan yang lu tanya, apa sih kekerasan digital itu? Kayaknya Sabil aja deh yang jawab. Jangan Bil. Jadi oper-operan gini ya. Soal kekerasan digital, gue ngejelasin secara intinya aja ya. Jadi kekerasan digital itu sebuah tindakan yang menyakitkan, menakutkan, dan mengancam. Yang dilakukan lewat teknologi. Nah, biasanya kekerasan digital ini sering terjadi di beberapa sosial media, chat, email, atau platform online lainnya. Nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya ke topik yang utama yang bakal kita bahas kali ini, yaitu scamming. Scamming itu salah satu bagian dari kekerasan digital. Contohnya kayak gimana tuh? Nih, kalau lo mau tahu contoh scamming di media digital itu kayak gimana, gue bakal tunjukin di cuplikan video berikut ini. Check it out. Nop, lihat deh. Ini sepatu murah banget, masa cuma 500.000? Serius sebagus itu? 500.000? Air Jordan? Bukannya di 2 juta ya? Makanya itu. Murah banget. Coba gue mau coba order. Boleh. Permisi, paket atas nama Salsabila. Kak, ada paket. Akhirnya datang juga. Coba mau lihat ah. Loh, kok kecil banget? Gue juga kayak nggak habis pikir kenapa ada manusia-manusia yang setega itu gitu. Tapi lo kan udah banyak scamming ya. Menurut lo ada gak sih kayak tips atau upaya yang bisa kita lakuin supaya kita nggak kena penipuan kayak terus ini? Pasti ada dong tipsnya dan edukasi buat kalian semua nih supaya terhindar dari scamming di media digital pada era saat ini. Kita harus jadi smart buyer aja sih, terus juga lebih skeptis aja nih. Kalau ternyata harganya miring banget, padahal harga pasaran Air Jordan itu kan di 2 juta ya kisarannya Iya, ya. iya, Terus ini dijual 500.000 kan kayaknya mustahil ya. Jauh Ya jadi dari pasar. begitulah. Iya, itu contoh cara kita melindungi diri dari kekerasan digital scamming ini. Langsung masuk topik kedua aja kali ya. Oh ya, benar-benar boleh. Sekarang giliran gue nih berarti topik kedua ya. Kita bahas tentang bullying. Gue pernah juga tuh ngalamin kayak gitu, kayak mereka tuh nggak mikir ya, di balik layar itu ada manusia asli loh, manusia real. Bener. Bener-bener nggak mikir orang yang Yang punya perasaan gitu. Iya. Iya. Betul. Dan ini nggak cuma bikin down mental kita, tapi bisa berdampak panjang juga. Makanya penting banget buat kita jaga omongan dan nggak ikut-ikutan ngebully. Kalau kalian nemu kasus kayak gini, bisa kok laporin aja ke pihak yang berwajib. Sebelum ganti topik nih, ke bagian selanjutnya, gue juga mau nayangin video contoh dari bullying. Check it out! Apa ya salah gue sama mereka? Kenapa mereka jahat banget sama gue ya? Dasar jelek. Aduh, ngapain sih dia ngepost? So Inggris So iya banget, gak penting. Mending lu pindah aja ke Mars. Di bumi nggak ada tempat yang pantas buat lu. Mending lo hapus akun, gak usah ngepost. Parah banget ya. Kita harus bener-bener aware nih. Mulai detik ini. Tapi gimana sih cara kita tuh terhindar gitu dari bullying? Bisa nggak sih sebenarnya terhindar dari bullying era digital ini? Kalau menurut gue pribadi, kalau menghindari tuh agak susah ya, karena itu datangnya dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri kan. Bener. Jadi mau gak mau kita dengan kesadaran penuh, introspeksi diri, terus juga edukasi diri sendiri, jangan asal komen-komen gitu di postingan orang lain. Apalagi di era digital kayak sekarang gini kan, ibaratnya tuh kayak bukan mulutmu harimau lagi, tapi jarimu harimau. Wih, bener banget tuh. Sekarang giliran gue nih ngomongin doxing. Buat yang belum tahu doxing itu apa, doxing itu adalah mencari dan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin.
Bayangin aja tiba-tiba nomor HP lu, alamat rumah lu tersebar di internet. Serem banget kan? Ih, parah, itu serem banget sih. Kayak lagi dikejar-kejar mantan yang belum move on gak sih? Serem banget, parah. Kalau itu seremnya double Iya, sih kalau double, menurut udah. gua. Udah dikejar mantan, di doxing pula. Waduh. Sakit. Tapi serius ya, Sa, itu bahaya banget sumpah. Bisa sampai ke ancaman fisik gitu kan? Iya, makanya kita harus hati-hati banget sama informasi pribadi yang kita share online. Benar. Jangan asal post alamat atau nomor telepon di sosial media. Dan buat kalian yang suka nyari info orang lain, please stop. Itu bukan keren sama sekali. Guys, dengar guys. Bener-bener. Kalau mau keren sih kayak gua aja sah. Udah. Mending tonton cuplikannya yuk, biar kita bisa lebih paham dan lebih terbayang. Check it out. Akhirnya gue punya KTP. Foto dulu ah. Posting dulu ah. Kok ini ada penarikan dana 10 juta dah? Padahal gue tadi nggak habis beli apa-apaan. Gimana ya? Dik, lo serius upload data diri lo ke sosial media? Iya, emang kenapa? Lo nggak takut doxing? Doxing apaan sih? Doxing itu penyalahgunaan data pribadi. Nanti data pribadi lo bisa disalahgunain lo. Termasuk rekening lo tuh bisa diretas. Sang, di HP gue ada notif penarikan dana dari Unbreaking. Ternyata gue kena doxing ya? Serius berapa? 10 juta. Ada. Ngeri banget sih itu. Bener banget. Heran, buat apa sih orang nyari info tentang orang lain? Kalau nyari info mending cari info diskonan ya. Itu ini jadi ada maknanya gitu ya. Berguna. Urut lagi. Nah, Intinya keep it safe aja guys. Jangan sampai kita tuh upload data pribadi kita, privacy kita ke sosial media. Oke, yang terakhir ada cyber threats nih. Nah, kali ini bakal dijelasin sama Bang Tika. last but not least, WD. kita bahas tentang pesan yang berisi ancaman atau yang lebih dikenal dengan cyber threats. Ini serius banget loh guys. Jadi jangan pernah berpikir kalau bahwa ancaman itu adalah hal yang sepele. Kita nggak tahu dampaknya itu bisa sangat besar loh bagi orang lain. Jadi kalau ada masalah sama orang lain, jangan selesaikan dengan ancaman. Lebih baik dibicarain aja loh dengan baik-baik. Karena mengancam itu nggak bikin kalian keren. Nah justru itu malah bikin kamu dapat banyak masalah loh. Iya, betul. Nah, kalau mau Betul keren banget. aja, mending kayak gua keren kan. Golok. Dicontohin. Nah ini nih contoh. Lu sih, maaf guys, jadi contoh. Lanjut dong Dik. Contohnya itu kayak gimana sih? Gak ada cuplikannya nih. Jelas ada kalau itu mah. Yuk kita tonton bareng-bareng daripada nyariin golok dulu kayak lu sah. Check it out. Sumpah, itu ngeri banget sih. Kenapa ya orang tuh jahat banget, punya 1001 cara buat ngelakuin kejahatan di media digital. Dik, tapi ada gak sih tipsnya biar kita nggak kena ancaman gitu? Kalau buat tips ya, ada sih tipsnya sih. Apa tuh? Apa cuy? Yang pertama nih, jaga informasi pribadi kamu. Jangan sembarangan share alamat, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya ke sosial media ataupun platform publik lainnya. Oke. Yang kedua itu adalah atur privasi akun media sosial kalian nih. Nah, gunain pengaturan privasi yang ada untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat postingan kamu. Nah, pastiin cuma teman-teman atau kerabat yang kamu kenal aja yang bisa melihat informasi pribadi kamu. Oke guys, itu dia pembahasan kita kali ini di Friends Podcast. Harapannya adalah supaya kita lebih aware lagi nih tentang kekerasan digital. Jangan sampai kita jadi korban, apalagi pelaku nih. Bisa jadi kita pelaku dari kekerasan digital loh. Kita harus lebih introspeksi diri lagi. Pokoknya jangan sampai jadi korban, apalagi jadi pelaku. Mungkin ada tambahan lain dari Falsa dan teman yang lain. Ingat guys, dunia internet itu dunia yang besar. Tetapi bukan berarti kita bisa bertindak seenaknya. Jadi selalu waspada dan jaga etika. Kalau ada yang ngalamin atau lihat kekerasan digital kayak udah kita sebutin tuh sebelumnya, jangan ragu buat lapor atau cari bantuan ya. Betul banget. Stay safe,
and stay smart guys.